kebahagiaan alhamdulillah semakin hari semakin kayak ditambah sama Allah nikmatnya. Ya manusia kan seperti itu ya, kalau kita ngerasa ya Allah minta dicukupkan, alhamdulillah cukup banget. Aku sama suami sekarang lebih fokus untuk masa depan kita ke depan, semakin setiap harinya semakin dipupuk, semakin ditumbuhkan, dan ya semakin kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Saya beradaptasinya gimana Teh menjadi seorang istri? Beradaptasinya Teh seperti apa? Aku nggak paham nih, karena itu kayak keluar aja dari diri aku sendiri. Kayak teman-temanku bilang sekarang lebih ceria, lebih bahagia. Ya memang itu yang aku rasain. Aku nggak bisa membohongi perasaan aku sendiri. Ada saatnya saya sedih banget pada saat itu. Tapi alhamdulillah sekarang ternyata aku tahu banget Allah itu kemarin aku dikasih sakit dulu biar sekarang tuh nikmatnya luar biasa. Teh, tapi kan kebetulan di satu posisi kita bahagia, ada juga yang tidak suka gitu kan, netizen khususnya kabarnya Teteh bilang sudah hamil duluan gitu sampai harus membuktikan Teteh pakai tes gimana? Ya itu balik lagi sesuatu yang memang tidak benar ya. Gak apa-apa, saya ikhlas kok, saya ikhlas menerima ada netizen atau pemirsa yang mungkin belum terlalu mengenal saya, belum tahu saya sebenarnya seperti apa, sampai akhirnya menggunjing, memfitnah, menyudutkan, bahkan sampai wah jahat banget segala macam. Silahkan, alhamdulillah Allah masih ngasih aku kekuatan hati, masih dikasih keikhlasan. Gak apa-apa, aku maklumin aja, mungkin mereka belum kenal sama aku dan aku udah maafin kok kesalahannya. Yang pasti mudah-mudahan hal-hal buruk yang dituduhkan kepada saya tidak menimpa orang yang menuduhkan itu. Jadi aku balik lagi, kalau kita banyak ngedoain kebaikan, insya Allah deh buat manfaatnya buat kita yang ngomong, buat kita yang mendoakan, itu aja. Teteh sama melakukan tes gitu salah satunya untuk membungkam mulut netizen atau seperti apa? Karena itu sensitif banget kan. Kemarin saya dibilang buru-buru nikah, wah pasti ini karena hamil duluan gitu kan, wah ini untuk menyelamatkan gitu kan, karena hamil duluan jadi harus buru nikah. Itu kan hal yang menyakitkan ya. Kita tuh nikah tuh niat ibadah loh, kita pengen saling menyelamatkan diri. Kalau misalnya kita nggak cepet-cepet nikah, saya nggak mau, saya harus ketemu dulu dengan orang yang nggak tepat, kesini dulu, kesana dulu, dengan segala dramanya, baru diketemukan sama Allah dengan jodohnya. Saya nggak mau, saya benar-benar minta sama Allah, ya Allah langsung ketemukan aku dengan jodoh aku. Sama-sama saya dengan suami sama-sama meminta hal yang sama. Jadi alhamdulillah dikasih kelancaran. Kalau Allah tidak berkehendak mungkin tidak akan kejadian kemarin akad. Komentar suami Teh dengan bertubi-tubinya masalah yang Sebenarnya ini bukan masalah ya, tapi ini kan pandangan aja. Ya wajar, karena mungkin orang tidak balik lagi. Kalau kata suami aku, mereka nggak kenal kamu, mereka nggak tahu yang sebenarnya. Makanya kita berdua harus memaklumin aja. Nah sekarang saatnya klarifikasi adalah ya memberi ilmu baru untuk orang-orang yang memang belum kenal kami, belum kenal saya. Jangan sampai apa yang diucapkan jadi fitnah. Itu dosa yang nggak kerasa loh. Ya, kalau misalnya saya tidak memaafkan, itu bisa jadi dosa sepanjang masa loh. Ya, fitnah-fitnah lah kayak gitu. Jadi daripada saya kasihan nih netizen yang udah fitnah, dosanya kan berkepanjangan tuh, mendingan saya akhirin dengan klarifikasi. Sampai akhirnya saya minta ke suami saya beliin tes pack. Aku bilang buat apa? Ya saya buat ngejelasin, maksudnya ini buat netizen yang udah fitnah saya, jadi biar mereka nggak dosa terus nih, biar mereka lihat dan stop di situ. Mereka nggak boleh ngulangin hal yang sama dengan teman-teman yang lain gitu, maksudnya dengan siapapun lah. Perut buncit dikit, kenapa jadi body shaming gitu kan? Perutnya buncit, gendut lah, dibilang hamil duluan. Nah itu kan kayak gitu-gitu hal-hal yang menyakitkan. Pernah merasa terpuruk nggak sih dengan kayak persiapan itu? Waktu body shaming kan otomatis ada di titik terendah Teteh gitu kan? Aku bingung, ada orang yang bilang aku tuh gendutan karena mungkin stres menjelang pernikahan. Nanti juga mungkin pemirsa yang lagi mau nyiapin pernikahan pasti kerasa ya, sakit mah gara-gara stres, perut membuncit karena gas asam lambung naik ya. Mudah-mudahan semua sehat-sehat, tapi yang saya alamin kemarin kayak gitu. Sampai akhirnya mau akad tuh stres banget, perutku sampai gas asam lambungnya naik, perutku ngeblending, apalagi pakai kebaya kemben itu kan, jadi perut kita kayak kenceng gitu kan, kayak kesangkut. Tapi ya itulah, Kehidupan baru setelah menikah mungkin ada yang beda nggak sih sekarang? banyak yang beda. Semakin bersyukur, semakin berseri-seri. Aku baru ngerasain banget indahnya saling tuh seperti apa. Dalam arti kita saling memupuk, tiap hari tuh panggil sayang, I love you, sayang, kangen. Kita deketan aja tuh lucu banget ya. Kita deket aja kayak sayang, aku kangen loh, kayak aku kangen sama kamu. Kangen kenapa gitu kan, aneh banget.
kita kan bareng-bareng terus, dia nggak tahu. Dan itu pun yang dilakukan suami aku terhadap aku. Jadi kita berdua sama-sama bangun itu. Ketika suami yang menentukan kita pagi-pagi harus menyediakan sarapan kah atau apa gitu kan? Langsung Kita sudah sama-sama pernah gagal dalam rumah tangga, pernah sama-sama sendiri, sama-sama mandiri, dan kita berdua tuh sama-sama fighter. Jadi kalau sama fighter kayak udah biasa banget nyiapin segalanya, kebutuhan pribadi itu buat sendiri itu biasa banget gitu. Jadi pas kita berumah tangga pun udah banyak adaptasi. Kita berdua saling, misalnya pagi-pagi aku sayang mau sarapan apa, jadi aku kayak kalau aku nggak sempat masak aku langsung pesan makanan kayak gitu-gitu. Yang pasti makanannya memang suamiku suka kayak gitu. Walaupun misalnya malam-malam dia tahu aku orangnya laparan dan sakit mah kan, jadi tiap malam dia selalu nanya, sayang kamu mau aku beliin apa, jadi saling aja mengisi. Masa pacarnya kan singkat. Iya, Adaptasi itu butuh waktu nggak sih? Masya Allah, pacaran setelah nikah itu nikmat banget. 3 hari sebelum akad kita berantem besar-besaran. Kenapa itu? Berantem besar-besaran dimana ya ternyata itu konflik. Orang yang mau nikah itu pasti akan kayak gitu, tiba-tiba ada keraguan, tiba-tiba banyak dramanya, Keraguan soal apa? sampai kita tuh berujung gini antara akad atau enggak, sampai di ujung situ. Bahkan kita tuh waktu itu lagi bikin vlog biasa, lagi bikin vlog berduaan, tiba-tiba kita berantem besar-besaran di situ, dan itu kerekam dong, semua halnya kerekam semua. Dan itu mungkin akan jadi pembelajaran untuk kami, untuk teman-teman juga yang lagi persiapan pernikahan, bahwa hal-hal kecil itu bisa jadi besar kalau keduanya tidak saling terbuka, keduanya saling nutupin kayak gitu. berarti sampai ada pemikiran untuk kita nggak jadi nikah lagi. Lihat nanti di videonya, aku sempat, Teteh yang ngomong bilang seperti itu ada. ini benar-benar mungkin dialami oleh banyak orang di luar sana yang mau nikah. Apa konfliknya sampai sebegitu serius mau membatalkan nikah? Apa konfliknya? Pokoknya ntar mesti lihat deh videonya, karena Kayaknya apa? Kayaknya kalau kita ceritain dari ya itulah, segala sesuatu harus diawali dengan keterbukaan. Kalau kita pengen melangkah tanpa beban, jangan ada yang kita bawa. Yang bikin berat itu kan beban, nggak ada kejujuran, kita tutupin sesuatu, itu kan yang bikin berat. Tapi ketika kita mulai bisa satu sama lain membuka sepahit-pahitnya apapun yang sudah terjadi, ya itu akan jadi sesuatu yang meringankan kita banget. Jadi benar-benar kita menempuh hidup baru tuh benar-benar menempuh hidup baru sama-sama dari nol lagi. nggak cukup waktu untuk menutupi semua kekurangan itu selama masa pacaran. Sekarang indah banget, kita berdua saling, aduh kayak kemarin aja aku sempet, ini kita sama sekali belum sempat bulan madu, karena setelah nikah langsung disuguhi jadwal-jadwal kerjaan. Ya alhamdulillah kita terima ini rezeki setelah nikah ya, Allah benar-benar membuka seluas-luasnya rezeki kami. Walaupun ada banyak hal sih sebenarnya dalam acara pernikahan kemarin yang bikin kita banyak belajar, karena kita nyiapinnya cuma berdua, banyak hal-hal yang miss juga. Tapi itu jadi penguat, setelah pernikahan kita jadi semakin solid, semakin satu sama lain saling nguatin. Dan hubungan sendiri memang Pak, apa kemudian yang membuat kuat bahwa pernikahannya harus tetap jalan sesudah konflik 3 hari sebelum nikah? Ternyata perdebatan itu yang sampai kita yang di ujung tanduk tuh bikin kita malah semakin yakin untuk melaksanakan akad. Jadi gitu, antara ya atau tidak, lanjut atau tinggalkan, itu benar-benar udah di ujung tanduk. Tapi ternyata perdebatan itu, pertengkaran itu malah membuat kami semakin yakin. Itu hebatnya Allah tuh benar-benar. Dia mengatakan lanjut. Benar. Dia mengatakan lanjut. Ini ada ramalan mengatakan, ada yang mengatakan begini. Nenek itu akan menikah sampai 4 kali. Waduh. Apa menurutmu? Apa menurutmu? Tanda percaya dengan ramalan nggak? Artinya baru menikah kemudian diramal orang Benar. akan bubar dalam waktu tertentu gitu. Gimana menurutmu? Saya lebih percaya Allah. Saya nggak tahu saya akan bercerai selama 9 tahun saya berjuang, ternyata saya akan cerai. Saya nggak akan tahu. Saya tidak pernah tahu. Dan kenapa mungkin Allah selalu merahasiakan jodoh, rezeki, kematian, supaya kita mau berusaha, supaya kita tetap berjuang. Kalau orang udah di
estimasi. Kamu meninggal besok, ngapain kita harus berjuang hari ini? Benar nggak? Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ketika orang manusia yang kadarnya cuma manusia memvonis orang, ya itu kan haknya dia, silakan. Tapi saya lebih percaya lagi dengan kekuatan doa sama Allah. Gak ada yang bisa merubah semuanya. Saya ketemu suami saya pun sekarang tidak pernah terlintas sebelumnya, terbesit sebelumnya dia bakal jadi suami saya. Kita jadi jauh lebih bahagia ya Teh, dengan melupakan masa lalu dengan setelah akhirnya menikah gitu Teh. Sedih aja kalau masih ada yang mungkin masa lalu. Udah lewat ya, udah lewat, saya udah ikhlas. Sudah ikhlas sekali, alhamdulillah udah digantiin sama Allah dengan kebahagiaan ini. Jadi saya sekarang sama suami ya fokus untuk kedepannya memupuk, dan ternyata alhamdulillah, terima kasih teman-teman pemirsa semuanya, netizen. Kalau misalnya jadi terinspirasi dari hubungan kami, dari perjuangan kami, masya Allah, senang banget kami kayak ngerasa berbagi kebahagiaan ini, enggak, berbagi perjuangan ini enggak banget. Nah, marah, sedih, atau pengen ngamuk ketika ada yang meramalkan pernikahan cuma 2 tahun. Sakit nggak sih Teh? Iya. Lagi bahagia-bahagianya ada Aduh. begitu diramal gitu. Itu sama sekali tidak mengganggu, tidak mengusik pikiran saya, kefokusan saya dan suami untuk membangun kebahagiaan kami sendiri. Walaupun orang jahat nggak akan selamanya jahat, orang baik nggak akan selamanya baik. Kita tidak bisa ngejar seorang lain. Untuk momongan sendiri memang menunda atau gimana? Oh, pengen Langsung mudah-mudahan ya Allah ya, mudah-mudahan. Iya Pak, kita mau langsung Segera punya mobil dong. Segera punya doain ya. mobil. Jadi Karena nggak aku pakai ditunda-tunda ya Teh? nggak pakai, karena aku udah lepas KB kan. Iya. Sekarang alhamdulillah udah lepas spiral. Pas kemarin ada yang mau mempersunting saya, dia pengen cepet punya anak juga, apalagi ini juga harapan saya banget. Jadi mudah-mudahan doain ya. Ada program? Sudah berapa bulan? Ya, ada program nggak? Program hamil. Jadi sekarang udah dimulai program, dan dari netizen bilang saya hamil, saya udah nunjukin pakai test pack. Berikut hari ini pun saya lagi datang bulan. Jadi mudah-mudahan habis ini aku Selesai. langsung Jadi ya Teh? ya di program deh, gaspol. Sudah berapa lama lepas spiral? Sebelum nikah ada lepas. Ini foto dulu, Iya. bentar, foto aja. Terima kasih Teh.